Shalom, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita sekali lagi waktu teduh di hadapan Dia. Diberi anugerah untuk kita boleh datang dalam suatu persekutuan yang Tuhan siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudariku terkasih, kita datang dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar nonton sebuah acara, bukan nonton sebuah ibadah, tapi mari masuk dalam ibadah. Mari masuk dalam pujian, penyembahan, masuk dalam firman Tuhan yang akan mendidik kita menjadi anak Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita. Saya undang semua jemaat yang di rumah, dimanapun kau berada, mari kita berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mazmur 131 ayat 1-3 berkata, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat dengan ibunya, ya seperti yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam ibadah yang kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, 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 di seluruh dunia. Dan terus puji Tuhan, balah kerajaannya. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Kami menghadap kepada Allah yang maha besar. Kami datang pada Tuhan, Engkau yang maha suci. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, untuk apapun kondisi kami. Kami yang sedang sedih, kami yang sedang senang, kami yang sehat, kami yang sakit, kami yang terus bergumul dalam dosa kami, bergumul dalam pergumulan kami. Tapi ketika Tuhan tetapkan suatu waktu untuk kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Roh Kudus yang boleh membawa kami mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini boleh menjadi suatu kesukaan bagi sorga, kesukaan bagi Tuhan. Dan kami boleh dipertobatkan, kami boleh diperbaharui, kami boleh terus makin mencintai Tuhan. Bapa, kami menemukan jawaban di dalam hadirat-Mu. Sungguh Tuhan tolong kami. Kami serahkan seluruhnya, awal sampai akhir ibadah ini dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau berkati untuk jaringan internet, Engkau berkati untuk situasi di kiri kanan kami, untuk distraksi yang terus dipakai iblis untuk menggoda kami, untuk kami tidak fokus kepada hadirat Tuhan, pada kesucian Tuhan. Ketika banyak hal membuat kami menurunkan
kesucian-Mu ya Tuhan. Dengan takut akan Tuhan meremehkan hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang berdoa, berterima kasih, menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli yang dipegang oleh gereja kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita terus memuji Tuhan, memberi hormat bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hormat diberi, hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Berilah hormat, berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah memberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya, berilah hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya. Silakan duduk kembali. Mazmur 130 ayat 2 mengatakan, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa, memohon ampun atas dosa pelanggaran kita. Sungguh Tuhan, Engkau yang begitu mulia, Engkau yang begitu baik. Ketika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami Tuhan, siapa yang dapat tahan? Kami yang hidup terlalu jauh dari Tuhan. Kami hidup dalam kedagingan kami. Kami hidup dalam tawanan keinginan daging dunia ini. Sungguh Bapa, kami hidup dalam kemalasan kami, ampuni kami Tuhan. Kami hidup dalam kemengurutuan, kami tidak hidup dalam kehidupan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami melihat anugerah umum dunia ini, terutama kami melihat anugerah khusus dalam Kristus Yesus penebus kami, sungguh kami tidak melihat itu dan kami jauh lagi dari Engkau. Ampuni kami Tuhan.
Pandemi yang berlangsung begitu lama, seberapa sering kami mengeluh, Tuhan ampuni kami. Seberapa sering kami mengabaikan panggilan Tuhan ketika kami harus membantu orang lain. Kita mendoakan orang lain, kami tidak mematuhi itu, Tuhan ampuni kami. Ketika pandemi membuat kami untuk excuse tidak pelayanan, untuk kami menjauhi panggilan Tuhan, untuk kami tidak mendoakan orang lain, untuk kami hidup untuk diri sendiri, kami merasa hidup kami benar-benar sudah sangat kritis. Sungguh Tuhan ampuni kami. Biar kami melihat kami tetap anak Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan yang terus Tuhan pegang untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan hidup untuk diri kami sendiri. Sungguh Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini kami menemukan kembali kasih belas kasihan Tuhan yang membuat kami hidup lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami hidup, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Amin. Saya akan membacakan Alkitab yang diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Berbunyi demikian. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ulangi ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, ketika kelas sekolah minggu, kelas kecil gitu ya, kedua anak saya Owen dan Joy disuruh hafal ayat ini juga, pas banget lah seperti ini gitu ya. Ya persis gitu ya, mereka belajar dari kecil diajarin gitu ya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri ya. Dalam pandemi begitu panjang gitu ya, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhan. Itu hidup yang sungguh bahagia. Kita akan pujian ini, Trust and Obey dalam bahasa Indonesianya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya, percaya padanya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ya selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, ketiga sekali lagi ya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ya selalu dekat dan menjamin
dalam Yesus sungguh bahagia. Sungguh percayalah, hidup kita dalam Yesus bahagia. Bahagia yang sifatnya kekal, tidak sementara. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Marilah saudara-saudara kasih, kita mau masuk dalam doa syafaat, itu yang datang dengan hati yang hancur, membawa air mata kita, membawa penyerahan hati kita kepada Tuhan. Kita menikmati indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap Tuhan, isi kalbuku curahkan semuanya pada Tuhan. Di waktu rawan dan gentar, kita merasa nyaman dan segar. Mari kita naikkan pujian ini, indahlah saat berdoa. Setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan terus berdoa menyerahkan untuk Indonesia, negara kita tercinta. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku curah. Di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar. Penggoda datang berkuasa saat berdoa. Indahlah saat berdoa, pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi, hampiri Bapa abadi. Tentu ku lihat wajahnya saat berdoa. Indahlah saat berdoa, hiburkan semua hati yang susah. Dengan jelas nampak surga dari puncak gunung Pisgah. Indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah. Dengan jelas nampak surga dari puncak gunung Pisgah. Lepas tubuh yang penuh lelah dan pahalaku terimalah, ku bersorak pada Dia saat berdoa. Indahlah. Mari kita berdoa.
di waktu yang spesial ini Tuhan, di mana Kau memberikan kami anugerah untuk datang kepada Tuhan. Doa sebagai waktu yang kami rindukan. Doa bukan suatu waktu yang kami bosan, bukan suatu kesempatan yang kami jauh-jauh, buat kami ngantuk. Tapi berdoa membuat kami semangat, berdoa membuat kami segar Tuhan. Ketika otak kami lemah, capai, lelah, badan kami begitu capek Tuhan. Badan fisik kami ada yang sakit berkelanjutan. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah untuk berdoa, berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini yang indah Tuhan, kami mengingat Indonesia yang merayakan kembali ulang tahun kami di bulan ini. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puluhan tahun Kau memimpin negara kami sampai hari ini Bapa. Berbagai banyak polemik yang terjadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Semuanya masalah anugerah Tuhan. Kami masih boleh beribadah dengan bebas. Terima kasih ya Tuhan. Kami masih bisa untuk bekerja, berusaha, berelasi dengan teman-teman, saudara-saudari kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak air mata, begitu banyak kesusahan yang terjadi, begitu banyak kesukacitaan yang terjadi juga. Terima kasih Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas negara kami. Sungguh Bapa, kayak bawa Indonesia dalam tangan Tuhan. Pandemi yang terus berkelanjutan. Untuk PPKM yang baru terus diperpanjang lagi. Sungguh Tuhan, ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Untuk Presiden Jokowi dan sejarah jajarannya. Setiap pemerintah daerah. Segala satgas. Semua orang-orang yang berhubungan langsung dan tidak langsung. Yang menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berdoa Bapak untuk para penjaga kuburan, penggali kuburan, jaga kebersihan di rumah sakit, satpam, untuk supir di ambulans, untuk suster yang saat ini begitu tidak kelihatan diperhatikan Bapak. Berdoa untuk mereka supaya juga diperhatikan oleh pemerintah ketika mereka belum mendapatkan untuk vaksin yang ketiga, sementara nakes sudah ada. Sungguh Bapak, mereka yang terus juga di garda terdepan menghadapi orang-orang yang sakit terinfeksi COVID. Sungguh Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka pengharapan, Engkau berikan hati yang boleh dibahagiakan Tuhan. Dan berdoa untuk perekonomian kami di negara ini, begitu gonjang ganjing, para pelaku usaha, para karyawan, banyak instansi yang masih pusing. Sungguh Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh sembuh, yang sakit boleh sembuh, yang isoman juga boleh sembuh. Untuk mereka yang kehilangan sanak saudari familinya, sungguh Tuhan yang boleh menghiburkan mereka. Kami berdoa untuk vaksinasi yang masuk gelombang kedua ataupun yang pertama di tempat lain. Untuk anak-anak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Allah yang boleh menolong kami. Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Allah yang boleh sungguh-sungguh menolong negara kami. Yang berdoa juga dengan negara lain Tuhan, yang saat ini mereka sebelumnya sudah merasa baik, tapi sekarang kembali mereka harus lockdown kembali. Kami sungguh menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Negara-negara yang sama juga pusing dengan negara kami. Biarlah kami semua boleh bersehati mengetahui kehendak Tuhan, dan kami boleh bertobat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita seluruhnya. Mau mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan suatu pujian, suatu kerinduan kita. Tuhan, ku sungguh mau berdekat kepada Tuhan. Kuatkan hamba Tuhan. Di jalan dunia ini begitu banyak distraksi. Bahkan waktu ibadah saat ini. Sungguh ku mau berdekat pada Tuhan. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, Engkau pusakaku. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba
minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Dalam susah, dalam pun senang, Tuhan tolong pimpin hidup kami untuk masuk pintu surga bersama Tuhan. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sini. Berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan. Sekali lagi yuk. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Hadi untuk membawakan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berikan pengertian kepada kami, berikan juga kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai 15. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kolose pasal 2 mulai ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan falsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapus surat hutang
yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita perhatikan ayat 6 dan ke-7 yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan diberi tema hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Di Yogyakarta ada suatu pekerjaan yang menarik, ya, ada pekerjaan yang menarik. Pekerjaan menarik itu ialah untuk menjadi abdi dalam. Nah, abdi dalam itu adalah orang-orang yang direkrut, ditarik untuk mengurusi segala sesuatu untuk memelihara istana, ya, atau keraton Yogyakarta. Nah, yang menarik pada waktu saya mencoba mengetahui berapa sih gaji mereka, gaji abdi dalam itu. Yang tahun 2021 saya belum menemukan, yang saya temukan ialah tahun 2016. Mungkin di antara kita ada yang terkejut karena gaji abdi dalam itu dimulai dari Rp15.000 per bulan dan meningkat sesuai dengan kepangkatan mereka. Konon diceritakan bahwa Sultan sendiri mendapatkan gaji Rp3.800.000 per bulannya. Sultannya itu ya, sultannya. Itu data yang saya peroleh di tahun 2016 yang lalu. Kalau sekarang mungkin ya karena inflasi mungkin bisa saja naik-naik sedikit. Abdi dalam itu bekerja dengan sepenuh hati. Abdi dalam itu bekerja dengan sungguh-sungguh mengabdikan seluruh hidupnya itu kepada Kesultanan Yogyakarta. Saudara melihat ini adalah sebagian dari mereka, tetapi ada juga yang kaum milenial yang masih muda-muda juga ikut menjadi abdi dalam itu. Berbeda halnya dengan profesi yang lain yang saya temukan, yaitu di dunia sepak bola. Bulan Maret lalu, bulan Maret 2021, seorang yang bernama Lionel Messi ini mendapatkan gaji dari Barcelona sebesar 76 juta euro. Kalau dirupiahkan menjadi 1,3 triliun rupiah. Itu per tahunnya, per musim. Jadi 1,3 triliun. Artinya tiap bulan dia mendapat 100 miliar rupiah lebih gajinya. Nah, inilah hidup. Hidup itu adalah pilihan. Apakah kita mau di keraton menjadi abdi dalam? Apakah kita mau menjadi profesional di bidang olahraga? Atau dimanapun kita berada, itu adalah pilihan kita masing-masing orang yang menyukai profesi atau pekerjaan itu. Saudara-saudara, demikian pula untuk hidup dalam Kristus. Sekali lagi, untuk hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu merupakan suatu pilihan, khususnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
Hidup dalam Kristus seringkali sulit untuk dimengerti maksudnya. Kalau maksudnya saja cukup sulit untuk dimengerti, apalagi melaksanakannya, itu tentu lebih sulit lagi. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengerti apa itu hidup dalam Kristus, itu akan menjadi jelas kalau kita membandingkan dengan hidup dalam hal-hal lain. Yang saya maksudkan ialah kalau kita misalnya hidup dalam hutang. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan seorang yang hidup dalam hutang. Hidup dalam dosa, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan, atau sebaliknya hidup dalam kemewahan, dan hidup-hidup yang lain. Nah, kalau kita mengerti hidup di berbagai keadaan seperti itu, kita akan dimudahkan untuk memahami hidup dalam Kristus. Apa itu hidup dalam Kristus? Hidup dalam Kristus menjadi jelas, yaitu suatu kehidupan yang berorientasi kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Jadi arah hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya ditujukan kepada Kristus, supaya Kristus dipermuliakan, supaya bisa melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, hidup dalam Kristus itu adalah hidup yang diwarnai dengan keserupaan dengan kehidupan Kristus itu sendiri. Hidupnya seperti hidup Kristus. Saudara-saudara, untuk dapat hidup dalam Kristus, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 tadi. Yang pertama, ialah telah menerima Kristus. Telah menerima Kristus. Hari ini ada 2 orang yang akan dibaptis. Mereka sudah berjanji akan menerima Kristus. Mereka telah menerima Kristus dan nanti akan dilaksanakan baptisan air itu. Menerima Kristus merupakan persyaratan awal kalau kita mau hidup dalam Kristus. Bagi Paulus, syarat awal itu merupakan hal yang penting, yaitu menerima Kristus bukan sebagai guru yang kita dapat belajar dari pengajaran-pengajarannya, bukan hanya sekedar sebagai guru, bukan pula sebagai nabi atau orang baik saja, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi, menerima Kristus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu yang ditulis dalam bahasa aslinya yaitu kurios, itu berarti pemilik, pengatur dalam hidup kita. Jadi kalau kita menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, artinya kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pemilik hidup kita dan pengatur hidup kita. Hidup kita bukan kita sendiri yang mengaturnya, tetapi kita persilahkan Tuhan Yesus yang mengatur, karena Tuhan yang memiliki kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus seharusnya lebih kita taati, lebih kita hormati, lebih kita kasih dari apapun, karena Dia adalah pemilik hidup kita, yang mengatur kita. Kalau kita menjadi orang yang diatur oleh Kristus, satu-satunya jalan ialah kita harus taat kepadanya pada waktu Dia mengatur kita. Di dalam Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa menghormati anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 37. Nah, saudara-saudara,
konsekuensinya atau akibatnya kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan kita, kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Ya, jadi segala sesuatu dalam hidup ini yang lebih kita utamakan adalah Tuhan. Mengapa? Karena banyak orang yang mengutamakan karirnya, pekerjaannya, mengutamakan keluarganya, mengutamakan pacarnya, atau mengutamakan hal-hal lain seperti hobinya. Wah, itu diutamakan. Tidak peduli kapanpun, hari apapun, yang penting dia bisa senang dengan hobinya itu. Sebaliknya, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, kita harus ingat, kita harus menomorsatukan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Matius pasal 10 ayat 37 tadi juga mengatakan, barang siapa mengasihi yang lainnya lebih daripada mengasihi Kristus, itu tidak layak bagi mereka. Saudara-saudara, beberapa orang begitu berkesan dengan tokoh ini, yaitu Dr. Richard Theo Keng Siang dari Singapura. Dia adalah seorang dokter yang sangat sukses, kaya raya. Dia memiliki keahlian ahli bedah plastik. Ini luar biasa. Tetapi pada suatu saat dia menderita sakit kanker paru-paru stadium 4. Dan akhirnya sakit kanker paru-paru itu menyebabkan dia meninggal di usia yang masih sangat muda, yaitu umur 40 tahun. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah hidupnya mengisahkan pada waktu dia mengalami sakit kanker paru-paru stadium 4 itu, itulah yang membawa dia tidak lagi mengejar ketenaran, mengejar kekayaan, tetapi menyebabkan dia kembali kepada Kristus yang sekian lama dia tinggalkan. Dia makin sungguh-sungguh dan berbalik dari kehidupan duniawinya, tapi mulai mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Saudara, penyakit kankernya ini menyebabkan dia bertobat dan mengutamakan Kristus dalam hidup sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita menerima Kristus saat ini juga, apapun keadaan kita, itu adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Mungkin saja kesempatan itu tidak bisa kita ulangi lagi. Jadi, apa yang menjadi syarat pertama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa harusnya kita menjadi orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita mau hidup di dalam Dia. Saudara-saudara, banyak sekali Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memanggil kita supaya kita berbalik kepadanya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi berapa banyak yang tanggap, berapa banyak memberikan respons yang baik terhadap panggilan Tuhan ini. Kita harusnya segera kembali dari jalan yang sesat, jalan berdosa itu, kembali kepada jalan Tuhan. Terimalah Dia, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, supaya kita bisa hidup dalam Kristus, ialah tetap di dalam Kristus. Itu dicatat di dalam ayat 6 dan 7. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat ini, ada 4 kata yang intinya sama, yaitu supaya kita tetap di dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan bertambah teguh. Sebetulnya keempat kata-kata ini sama, supaya kita tetap ada di dalam Kristus. Sebagai satu contoh, misalnya kalau suatu tanaman bila tidak tetap di tempatnya, misalnya kita pagi pindah, kita cabut, pindah kemana, siangnya pindah lagi,
sore pindah lagi, atau besoknya kita pindah lagi. Itu menyebabkan pohon itu tidak bisa berakar, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bertambah kuat. Tetapi begitu dicabut, dipindah-pindah, pohon itu akan mati. Perhatikan baik-baik. Saya pernah membantu seorang jemaat untuk memindahkan sebuah pohon, mungkin antara 1 meter atau 1,5 meter. Saya berusaha untuk membantu karena pohon yang mau dipindahkan itu begitu sulit, dan akhirnya setelah berhasil, saya pesan, jangan lupa dikasih tanahnya dan disiram air. Oh, enggak apa-apa, ini cuman pindahnya enggak terlalu lama, nanti pasti bisalah. Saudara-saudara, beberapa minggu kemudian saya tanya, bagaimana, apakah tanaman itu, pohon yang 1 meter atau 1,5 meter itu bisa tumbuh? Yang bersangkutan menjawab dengan pesimis, mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan contoh ini. Kalau tanaman itu mau bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa akhirnya menjadi kuat, tanaman itu harus tetap. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kita harus tetap. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Yesus, tetap ada di dalam Kristus. Pilihan kita untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah pilihan yang tepat, pilihan yang tidak salah. Oleh sebab itu, kalau sudah tepat, ya tetaplah, berakarlah, bertumbuhlah, dan makin kuat. Makin kuat. Seperti yang diharapkan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, banyak orang yang dalam hidupnya walaupun nampaknya sudah pergi ke gereja, nampaknya sudah menjadi Kristen, tapi kadang-kadang memiliki keraguan atau tidak begitu mantap kepercayaannya pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan itu. Akibatnya ialah kalau hidupnya seringkali ragu-ragu, dia tidak bisa menikmati hasilnya, ya, hasil menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Tidak bisa menerima hasil bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, bagaimana Tuhan menolong dalam hidupnya, karena seringkali hidupnya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hendaklah ia menerimanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita juga supaya kita menjadi orang yang tetap di dalam Dia. Setelah kita menerima Tuhan, tetaplah menerima. Tetap saja apapun yang terjadi, kita tetap percaya, tetap menerima, dan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, pemilik hidup kita. Hidup kita akan menjadi tenang. Jangan bimbang, kata Yakobus pasal pertama tadi. Jangan bimbang, tetapi tetaplah dengan kemantapan, keteguhan hati, apapun yang terjadi. Saudara-saudara, saya pernah mencoba mencari tahu tentang pohon terbesar atau tertinggi di dunia. Nah, yang saya temukan ialah pohon redwood atau Hyperion. Pohon ini ditemukan menjadi pohon tertinggi di dunia. Walaupun tidak tertua, tetapi tertinggi. Tingginya itu lebih dari 115,6 meter. Karena beberapa waktu yang lalu pada waktu diukur itu tingginya 115,6 meter. Mungkin kita
sulit membayangkan pohon yang begitu besar. Kita lihat tadi manusia yang ada di sampingnya itu begitu kecil. Pohon itu begitu besar dan sangat tinggi. Mungkin kita sulit membayangkan ketinggian pohon itu. Nah, kalau saudara melihat dan membandingkan patung Liberty atau jam di Inggris, itu yang terkenal tingginya, pohon redwood tadi masih lebih tinggi ya, masih lebih tinggi karena tingginya 115,6 meter dan mungkin hari ini juga akan terus menjulang makin tinggi. Saudara-saudara, ada satu pernyataan di dalam artikel tentang pohon itu yang saya baca. Apa itu? Diceritakan usia pohon itu lebih dari 2100 tahun. 2100 tahun, lebih dari 2100 tahun. Nah, saya akhirnya jadi mengerti mengapa pohon itu menjadi pohon terbesar dan tertinggi di dunia. Karena pohon itu tidak pernah pindah-pindah tempat walaupun sudah 2100 tahun. Jadi tetap saja di sana. Akhirnya menjadi pohon yang kuat, tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin. Apakah tidak ada angin di sana? Oh, pasti banyak. Apakah tidak ada badai? Ada juga. Apakah tidak ada hujan? Segala macam cuaca ada. Tetapi karena dia tetap di tempatnya, dia bisa berakar, bisa bertumbuh, bahkan makin lama makin menjadi kuat. Saudara, hidup kita, hidup saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, perlu tetap di dalam Kristus. Jangan pindah-pindah, jangan gonta-ganti. Dalam keadaan suka maupun duka, keadaan apapun, marilah kita tetap di dalam Kristus. Supaya makin hari kita makin berakar, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertambah kuat. Hidup di dunia ini tidak gampang. Ya, ada kalanya kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang seakan-akan kita berada di, kalau dalam roda itu paling bawah, tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita menghadapi suatu sakit penyakit atau kesulitan atau kekurangan atau masalah apapun. Kalau kita tetap di dalam Kristus, kita akan menjadi kuat walaupun banyak terpaan yang menimpa hidup kita. Sama seperti pohon tertinggi di dunia itu, dia menjadi kuat karena dia tetap walaupun usianya 2100 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan supaya kita tetap di dalam Kristus ini jadi penting. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat kuat walaupun banyak cobaan. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang teguh walaupun dihantam badai kanan kiri. Termasuk di masa-masa yang sulit, kita akan tetap menjadi orang yang tenang karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan yang menjadi pemilik kita, pemilik hidup kita, itu tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan akan melindungi. Oleh sebab itu kita perlu tetap di dalam Dia. Yang ketiga yang dicatat di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan mengingatkan supaya hendaklah hati kita itu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Ini artinya hidup kita selalu bersyukur, tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin beberapa orang mengatakan bagaimana bisa bersyukur keadaan seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah kasih Tuhan itu selalu dicurahkan dalam hidup kita, senantiasa, tidak henti-hentinya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita dan menolong kita. Kalau kita perhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sekitar kita, orang-orang itu bermacam-macam. Khususnya yang ada hubungannya dengan mengucap syukur tadi ya. Tuhan kan menginginkan agar kita semua, saudara dan saya, mengucap syukur. Mengucap syukur, kita harus melimpah dengan syukur. Artinya terus-menerus yang keluar dari mulut kita ialah mengucap syukur.
Nah, kalau kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, ada yang tidak pernah terdengar ucapan syukurnya, ya. Kalau ketemu biasanya hanya mengeluh, memprotes, tidak tahu berterima kasih. Nah, ada orang-orang seperti itu. Tapi ada juga yang sesekali mengucap syukur pada Tuhan. Ya, bersyukur karena ini. Setelah itu berapa lama lagi mungkin tidak pernah terdengar lagi. Tapi ada juga yang begitu sering mengucap syukur walaupun keadaan susah, bersyukur pada Tuhan. Sesusah-susahnya masih hidup. Ya, begitu meninggal sudah tidak bisa bersyukur, ya. Sakit, ya masih bisa merasakan sakit, bersyukur. Selalu punya alasan untuk bersyukur pada Tuhan. Hidup dalam kekurangan, bersyukur, masih bisa merasakan kekurangan itu. Kalau sudah tidak bisa merasakan lagi, mau apa? Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang selalu punya alasan untuk bersyukur pada Tuhan, selalu merasakan dalam keadaan apapun kasih Tuhan itu terus-menerus dan diberikan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kita bukan hanya tahu bersyukur karena Tuhan itu baik, tetapi Tuhan ingin agar hidup kita itu melimpah, ya, sekali lagi melimpah dengan syukur. Tidak hanya bersyukur tapi melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini perintah yang cukup sulit bagi banyak orang. Dalam segala hal. Kalau kita sedang senang, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan kemana-mana. Tapi kalau susah, apakah kita masih bisa bersyukur pada Tuhan? Kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang dalam masalah, apakah kita masih bisa bersyukur pada Tuhan? Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki saudara dan saya mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, keadaan apapun. Dan mari kita mencoba dan berlatih dan akhirnya menjadi gaya hidup kita. Kita suka bersyukur pada Tuhan. Saudara perhatikan nanti orang-orang di sekitar kita, kalau kita melimpah dengan syukur, mereka juga akan kecipratan. Mereka juga akan merasakan dampak mengucap syukur itu begitu luar biasa. Hidup mereka akan ketularan menjadi senang juga. Saudara-saudara, ada satu contoh atau analogi, ya. Hidup kita itu bagaikan sebuah gelas yang dituang air. Ya, mungkin awal-awalnya sedikit, tapi lama-lama terisi dan makin lama makin penuh. Makin penuh. Kalau gelas itu sudah penuh, apakah isian air itu berhenti? Sekali lagi, kalau gelas itu sudah penuh, apakah isian air itu berhenti? Ya, umumnya kita terjebak, ya. Kita bisa mengatakan, oh ya berhenti, kasihan, nanti sayang-sayang kalau meluber. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Ini merupakan gambaran bagaimana kasih Allah itu. Kasih Allah itu bagaikan air yang terus dituang dalam gelas. Meluber. Apakah kasih Allah berhenti? Mestinya tidak. Ini sama dengan hidup kita, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengingat kasih Allah itu, Allah yang mengasihi kita, keadaan kita buruk atau baik, Tuhan tetap mengasihi. Kita sudah merasa Tuhan cukup, Tuhan tetap mengasihi kita. Sampai kapanpun Tuhan mengasihi kita. Keadaan apapun Tuhan mengasihi kita. Itu gambaran kasih yang dicurahkan
yang begitu berlimpah-limpah sampai meluber. Apakah Tuhan pernah berhenti melihat kita, ini kasihnya sudah cukup, sudah tidak mengasihi lagi? Oh tidak, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita, mengasihi. Bahkan ketika kita tidak berterima kasih kepadanya, Tuhan tetap mengasihi. Bahkan kadang kalau kita sedang jatuh ke dalam kesulitan, Tuhan tetap mengasihi. Keadaan apapun, kasih Tuhan tidak bisa dicegah, tidak bisa dihentikan. Terus Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memahami hal ini, saudara-saudara, kita akan mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa itu menjadi hal yang sangat mudah kalau kita menghayati bahwa kasih Tuhan itu begitu terus diberikan kepada kita. Dalam keadaan apapun, sekali lagi dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita akan mendapatkan banyak alasan untuk bersyukur. Semakin kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan. Keadaan yang kelihatannya buruk pun kita bisa melihat sisi yang lain. Sampai akhirnya kita melihat kebaikan Tuhan melalui keadaan itu. Dan kita pun akan didorong untuk bersyukur. Tuhan ingin agar kita berlimpah dengan syukur. Ini beralasan ya. Kalau kita sedang sulit untuk mengucap syukur, marilah kita ingat kasih Tuhan. Kesulitan itu akan berubah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, 3 hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Untuk hidup di dalam Kristus ialah kita harus menerima Dia. Kemudian setelah kita menerima Dia, kita tetap di dalam Dia. Jangan pindah-pindah, tetaplah. Kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang berakar, bertumbuh, dan makin hari makin kuat. Makin hari makin tahan menghadapi segala macam godaan, cercaan, terpaan angin ribut pun kita akan menjadi kuat kalau kita tetap di dalam Dia. Karena Kristus merupakan batu karang yang teguh, yang kuat, tidak akan pernah hancur. Ya, kita harus tetap. Dan yang ketiga, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam keadaan apapun. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang menyenangkan. Sekali lagi, hidup dalam Kristus adalah hidup yang menyenangkan. Itu kalau kita tahu ya. Hidup yang menyenangkan. Oleh sebab itu, terimalah, tetaplah, dan milikilah hati yang melimpah dengan syukur. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami semua supaya kami hidup dalam Kristus. Kami perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga perlu tetap di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Juga kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar supaya kami selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan, berkatilah kami semua, tolonglah kami supaya kami dapat hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memahami apa yang dimaksud dengan baptisan air. Baptisan air adalah tanda yang kelihatan dari iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, yang dinyatakan atau diakui di hadapan jemaat dan di hadapan Allah, serta berjanji untuk berpegang pada iman itu sampai maut menjemput. Saya mengundang Saudari Vivi, perwakilan dari Majelis Gereja Kristen Batu Hidup. Demikian juga
kedua calon baptisan untuk maju bersama-sama. 1. Ronald Immanuel. Kedua, James Neil Tanado. Kepada calon baptisan dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangannya. Apakah di hadapan Allah dan di hadapan seluruh jemaat Gereja Kristen Batu Hidup, engkau mengakui, engkau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu? Ya, saya percaya. Saya bersedia. Apakah engkau berjanji dalam hidupmu untuk tetap beriman sebagaimana Alkitab perintahkan sampai maut menjemputmu? Ya, saya berjanji. Atas pengakuanmu di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, maka aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Atas pengakuanmu di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya, maka aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulai sekarang, engkau menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus dalam Gereja Kristen Batu Hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bertumbuhlah dalam kasih dan anugerah Tuhan, layanilah Tuhan dan jadilah saksi Tuhan seumur hidupmu. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita kalau pada hari ini ada 2 orang yang sudah memberikan dirinya untuk dibaptis. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara kedua saudara kami ini. Tuhan pimpin hidupnya supaya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai maut menjemput, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup sebagaimana Tuhan inginkan. Pimpinlah dan berkatilah, karena Tuhanlah yang akan menyertai mereka semua sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para penerima baptisan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulungnya. Kepada perwakilan majelis diberi kesempatan untuk memberikan surat baptisan dan Alkitab sebagai kenang-kenangan. Ya. Kepada Neil, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami Gereja Batu Hidup. Kepada Ronald juga saya ucapkan selamat bergabung. Thank you. Ya, saudara-saudari, Ronald ini adalah salah satu anak dari jemaat kami di KU 1 dan Neil adalah teman dari Ronald. Ya, puji Tuhan mereka boleh bergabung di dalam satu keluarga Batu Hidup. Sepertinya kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Bahagia. Biarlah kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas 2 saudara kita ini. Hari ini yang bahagia, janji Allah berkati
Kita bersyukur untuk firman Tuhan sudah diberitakan, dan kita bersyukur untuk anak Tuhan yang boleh mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, di hadapan iblis. Terima kasih. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mengembalikan semua berkat yang sudah diberikan kepada kita begitu banyak. Ya, kita terus berterima kasih pada Tuhan. Sebuah lagu mengatakan, apapun yang terjadi, kita khawatir, kita susah, kita takut, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan, banyak yang luar biasa. Kita akan pujian ini, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Di hatimu jika penuh khawatir, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh duka, beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh susah, beritahu Yesus. Di hatimu jika banyak dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Segera beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus. Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Sebuah lagu yang luar biasa baik. Segera beritahu Yesus. Kita khawatir, kita susah, kita takut, beritahu Yesus yang penuh kemurahan. Mari kita berdoa, menyerahkan untuk persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami memberikan sebagian dari yang sudah banyak yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini benar-benar dari hati kami yang terdalam untuk bekerja, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui kerja ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang boleh memberkati tangan-tangan yang memakainya, rasa takut akan Tuhan, visi yang jelas dari Tuhan, pekerjaan yang detail, yang mencari jiwa, mengembalikan banyak orang yang hilang kepada Tuhan kembali. Sungguh Tuhan, kami serahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami hidup, untuk kami boleh mengingat persembahan yang terbaik adalah diri kami seutuhnya. Sungguh Tuhan tolong kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini gitu ya, kita mau belajar mengetahui bahwa hidup kita bukan di tangan kita gitu ya. Hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Itu ya. Banyak orang yang merencanakan, saya punya rencana jangka panjang, saya punya rencana jangka medium, saya punya rencana jangka pendek. Tapi Tuhan berkata, jangan khawatirkan hari esok. Gitu ya, karena hari esok bukan bagian kita dan kita tidak tahu. Sebuah lagu mengatakan benar, oh esok banyak perihal yang ku tidak tahu. Tapi satu hal yang ku tahu, siapa menguasa, lebih tahu siapa mimpinku. Ku tahu hari esokku. Sebuah lagu yang harusnya menguatkan kita di masa pandemi ini. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita yang sedang sakit banget, kita sedang sedih banget, kita yang sedang bingung banget mau seperti apa. Ya, jadi yang terbaik adalah bukan saat nanti pandemi selesai, lepas masker, bukan. Yang saat terbaik adalah kita tahu bahwa Tuhan memegang hari esok. Itu membuat iman kita teguh menjalaninya. Mari kita naikkan lagu ini.
tak tahu hari esokku. Ku tak tahu hari esokku. Ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak tahu hari depan, karena ku tahu janjimu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Makin jalan makin terang, bagai tangga ke surga. Tiap beban makin meringan, hingga awan jadi terang. Di sana terang benderang, tak ada air mata. Anugerah selalu melimpah, gembira persekutuan. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Bisa jadi besok kita penuh kekurangan, tapi percayalah, Tuhan pegang hari esok. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan, tapi yang peliharakan selalu di sisiku. Meski ku harus berjalan melalui air dan api, tapi berjalan dulu, darahnya melindungi. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu pimpinku. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu apa menguasa, lebih tahu pimpin dengan lembut. Oh, esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasa, lebih tahu ku pimpinku. Kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hadi. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua.
Sampai ketemu lagi di ibadah persekutuan doa, pemanahan Alkitab, ataupun di ibadah hari Minggu depan. Tuhan berkati kita semua.